Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Anissa. Nah, di mini kelas kemarin kan kita sudah bahas tentang kandungan nutrisi ASI dibandingkan dengan susu formula. Nah, tapi kendalanya teman-teman di sini banyak sih yang masih kayak ASINya seret, ASINya nggak keluar, atau misalkan susah menyusui. Nah, di mini kelas ini adalah kelanjutannya. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana menyusui dan ASI diproduksi. Jadi lebih ke teknis, proses dan mekanisme dalam menyusui itu ya. Oke, selanjutnya pertama kita akan, bahas tentang proses pembentukan ASI ya. Nah, sebelum ke intinya, kita kenalan dulu sama pemeran-pemeran yang, terlibat dalam proses pembentukan ASI. Oke, teman-teman, pertama ada areola. Areola itu adalah kumpulan syaraf yang berada di sekitar puting payudara. Warnanya hitam-hitam ya, teman-teman. Nah, ini ya areola. Nah, fungsi areola ini adalah menerima sinyal hisapan bayi. Jadi bayi kan menghisap payudara ibu. Nah, ketika bayi menghisap itu ada sinyal yang diterima oleh areola. Nah, nanti sinyal ini diteruskan ke sini ya teman-teman, ke hipotalamus. Hipotalamus itu adalah kelenjar yang ada di otak yang fungsinya adalah mengatur hormon. Nah, selanjutnya ada hormon prolaktin dan oksitosin. Nah, hormon prolaktin ini fungsinya untuk memproduksi ASI. Selanjutnya ada hormon oksitosin. Nah, oksitosin ini fungsinya untuk menyebarkan ASI. Jadi, singkatnya prolaktin ini pabrik ASINya, oksitosin ini distributornya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan proses terbentuknya ASI secara sederhana. ASI pertama payudara, ini payudara ya, teman-teman. Dan ini adalah areola, ini puting dan lingkaran hitam yang sekitar puting ini, area hitam sekitar puting ini adalah areola atau ujung-ujung syaraf yang akan menerima rangsangan isapan bayi. Selanjutnya ini adalah hipotalamus atau kelenjar otak yang fungsinya untuk mengatur hormon, dan ini adalah alveoli atau tempat berproduksinya ASI. Nah, teman-teman, jadi mekanismenya pertama, bayi mengisap payudara ibu. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman. Nah, aslinya kita tuh ketika menyusui itu si areola ini harus semuanya masuk ke mulut bayi karena ini adalah penerima sinyalnya. Nah, selanjutnya rangsangan sedotan bayi itu diterima areola, diteruskan ke hipotalamus. Hipotalamus menerima sinyal, oh ternyata ada yang mengisap, bayi mengisap payudara ibu. Nah, setelah itu hipotalamus memerintahkan hormon prolaktin untuk memproduksi ASI. Nah, disinilah hormon prolaktin ini kemudian memproduksi ASI. Di sini ya, di alveoli, ASI terproduksi, kemudian hormon oksitosin menyebarkan ASI ke jaringan-jaringan di payudara. Nah, sebenarnya ini tuh sebenarnya di dalam payudara ya, ini hanya ilustrasi saja. Nah, kemudian ASI kembali penuh. Nah, bayi menyusul lagi, areola menerima sinyal lagi, menerima sinyal yang diartikan sebagai permintaan ASI, meneruskan sinyal ke hipotalamus. Hipotalamus memerintahkan hormon prolaktin untuk memproduksi ASI di alveoli, kemudian hormon oksitosin menyebarkan ASI ke jaringan-jaringan ASI. ASI kembali penuh, kemudian bayi nyusul lagi. Nah, areola menerima sinyal. Sinyal diteruskan ke hipotalamus yang diartikan sebagai permintaan ASI. Kemudian hipotalamus memerintahkan hormon prolaktin untuk memproduksi ASI. ASI terproduksi, kemudian hormon oksitosin menyebarkannya kembali ke jaringan-jaringan payudara. Nah, ASI kembali penuh. Jadi seperti itu siklusnya ya teman-teman. Jadi semakin sering kita menyusui bayi, maka semakin banyak ASI diproduksi. Pun sebaliknya, semakin jarang, semakin sedikit atau tidak teratur menyusui bayi, maka produksi ASI akan berkurang secara bertahap. Contohnya seperti pada ibu bekerja yang tidak rutin pumping dan bayi yang diberi susu formula. Lalu gimana nih buat ibu-ibu yang ngerasa ASINya seret, ASINya kurang, atau misalkan ASINya nggak keluar-keluar gitu. Nah, kita evaluasi nih, jadi ibu-ibu sebaiknya, dievaluasi lagi. Pertama, perlekatan menyusui. Bisa jadi perlekatannya itu tidak tepat, jadi, tata cara menyusuinya tidak tepat. Nanti dijelaskan, setelah ini bagaimana perlekatan menyusui yang benar atau cara, proses menyusui yang benar. Selanjutnya menyusui tidak teratur. Pertama, ASI seret pada ibu bekerja yang tidak rutin pumping.
Nah, seharusnya bayi menyusu setiap 2 jam atau payudara dikosongkan sesering mungkin agar ASI terus berproduksi. Tapi ini mungkin menyusunya hanya pagi dan malam saja saat ibu bertemu bayi, sehingga produksi ASI hanya terjadi pada waktu tersebut. Apalagi jika bayi diberi susu formula sampai bingung puting dan menolak ASI, maka ASI akan kering dengan sendirinya. Nah, solusinya adalah pumping. Lakukan pumping atau memerah ASI saat bekerja secara teratur sebanyak 1 sampai 3 kali tergantung lamanya jam kerja ibu. Nah, kemudian berikan bayi ASI perah saat ibu bekerja menggunakan sendok atau gelas. Tujuannya agar bayi tidak bingung puting. Nah, adapun penjelasan mengenai ASI perah selengkapnya mungkin akan dijelaskan pada video terpisah ya. Selanjutnya yang kedua, ASI seret pada ibu yang memberi susu formula pada bayinya. Nah, pemberian susu formula pada bayi dapat mengurangi frekuensi bayi menyusu atau membuat bayi lebih jarang menyusu pada ibunya. Akhirnya, tubuh ibu kurang aktif produksi ASI, apalagi jika bayi sudah ketergantungan susu formula dan bingung puting. Nah, bingung puting ini adalah bayi itu sudah tidak mengenali puting ibu karena udah terbiasa pakai dot ya. Jadi, biasanya bingung puting ini terjadi pada bayi yang pemberian susu formulanya menggunakan dot. Nah, jika sudah seperti ini, bayi akan berhenti menyusu dan saat itu juga produksi ASI akan terhenti karena tidak adanya sinyal permintaan dari isapan bayi. Nah, solusinya adalah mengurangi frekuensi pemberian susu formula hingga menghentikan pemberian susu formula dan mulailah menyusui sesering mungkin. Nah, selanjutnya ibu stres. Ini yang paling sering. Jadi, kayak, tekanan hidup, kemudian beban hidup, kurangnya dukungan dari lingkungan, itu, sangat mempengaruhi, terhadap, ketersediaan ASI. Nah, terutama di hormon oksitosin ini. Nah, hormon oksitosin juga kan erat kaitannya sama hormon bahagia. Nah, kalau misalkan ibu stres, ini akan menghambat pengeluaran hormon oksitosin, akhirnya apa, ASI-nya juga macet gitu ya. Nah, selanjutnya adalah konsumsi obat-obatan. Nah, beberapa obat-obatan ini bisa menghambat produksi ASI. Makanya kalau misalkan ibu hamil dan menyusui, untuk obat-obatannya ini harus dikonsultasikan dengan dokter apakah aman atau tidak buat ibu menyusui. Oke, selanjutnya adalah perlekatan menyusui. Ketika menyusui itu, pastikan teman-teman sudah cuci tangan, tangannya bersih. Kemudian, perah sedikit ASI dengan memijat payudara dan menekannya. Nah, ketika ASInya keluar, oleskan ASI ke sekitar puting dan areola. Nah, barulah si bayi menyusui. Menyusu seperti itu ya, teman-teman. Apa aja sih titik-titik kritis dalam menyusui ya? Pertama adalah areola. Areola atau bagian, kehitaman yang puting ibu ini harus, masuk ke mulut bayi ini. Bagian yang ini harus tenggelam ke mulut bayi semua. Jadi kalau bayi mengisap tuh bukan mengisap putingnya aja, tapi sampai areolanya harus masuk semua ke mulut bayi. Biar lebih gampang hafalnya ada, singkatan AMUBIDA. A itu areola, mu itu mulut, bi itu bibir, da itu dagu. Areola maksudnya apa, sebagian besar areola masuk ke mulut bayi. Mu itu mulut, jadi mulut bayi ini terbuka sangat lebar. Selanjutnya bi itu bibir, bibir bayi itu, terbuka keluar dan da itu dagu. Dagu menyentuh, payudara ibu. Nah itu ya untuk, bayi yang baru lahir. Selanjutnya nah beda lagi ya kalau misalkan bayi itu udah usianya 4 bulan ke atas biasanya gayanya udah macem-macem gitu dan, karena udah terbiasa jadi bayi tetap bisa, menyusui walaupun dengan gaya yang macem-macem itu. Nah selanjutnya gimana sih cara memangku bayi? Nah cara memangku bayi itu di sini ya teman-teman lihat. Jadi si kepala bayi ini ditopang sama siku ibu. Selanjutnya, si tubuh bayi seluruhnya menghadap ke ibu ya, menghadap ke badan ibu. Kemudian tangan ibu menopang badan bayi, yang satunya lagi menopang, pantat dan kaki bayi. Nah, terus yang jadi titik kritis ini adalah si bayi ini harus menghadap ke ibu, nggak boleh bayinya terlentang gini, tapi harus, menghadap ke ibu. Kalau misalkan sambil tidur gimana? Sambil tidur juga perlekatannya sama seperti ini dan, badan ibu ini harus menghadap ke bayi, badan bayi menghadap ke ibu gitu. Jadi nggak boleh ibunya terlentang, bayinya terlentang. Terus, mulutnya nempel ke susu ibu, itu kurang bagus.
Nah, kemudian, susui bayi dengan satu payudara sampai, payudaranya kosong, baru berpindah ke payudara satunya lagi agar bayi mendapatkan keseluruhan nutrisi ASI atau mendapatkan ASI awal dan ASI akhirnya. Jadi ASI awal itu adalah ASI yang, awal-awal keluar dari payudara itu teksturnya encer, lebih banyak air, makin lama akan makin kental atau, ASI akhir dia lebih, tinggi lemak. Nah, kalau misalkan menyusuinya sebentar-sebentar, bayi hanya akan mendapat, ASI awalnya saja ya, teman-teman. Selain itu, pengosongan, payudara ini membuat ASI lebih melimpah diproduksi. Nah, di sini saya rangkum checklist perlekatan bayi dan posisi menyusuinya. Teman-teman boleh screenshot kalau perlu ya. Teman-teman mungkin, segitu yang bisa saya sampaikan di mini kelas kali ini. Terima kasih atas, perhatian dan waktunya. Apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik yang membangun, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di mini kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.